Halo, jumpa lagi dengan saya Dani Ledo dari klinikautis.com. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengenali atau mendeteksi secara dini gejala-gejala daripada anak penyandang autis. Untuk itu mari kita sama-sama untuk belajar bersama-sama supaya kita memiliki pengetahuan untuk kita secara benar menolong mereka. Yang pertama sekali kita akan belajar mengenai ciri-ciri awal, ya, ciri-ciri awal. Di sini saya mencatat ada beberapa ciri-ciri yang dapat kita jadikan sebagai patokan atau rujukan sehingga kita nggak salah mendeteksi. Misalnya, yang pertama sekali itu anak autis dapat dipastikan dia akan sulit melakukan kontak mata. Dimana ketika seorang anak kecil kita berjumpa dengan mereka di tempat umum, di public place atau di rumahnya, mereka tidak akan melakukan kontak mata. Dia akan fokuskan matanya kepada hal-hal yang tidak dilihat oleh orang pada umumnya. Jadi dia akan memiliki kesulitan untuk melakukan kontak mata dengan orang, anak sebaya maupun orang-orang di sekeliling dia. Itu yang pertama. Yang kedua itu dia kurang responsif. Misalkan dipanggil namanya dia tidak akan memberikan respon. Dia diberikan sesuatu yang tawaran-tawaran tertentu dari orang luar, orang lain, dia nggak akan memberikan respon. Terkecuali itu benda atau sesuatu yang menurut dia suka dan memiliki ketertarikan secara tidak wajar. Nah, yang ketiga itu dia suka menyendiri. Nah, kalau anak yang begini gampang akan terdeteksi ketika kita bawa dia ke sekolah-sekolah playgroup, TK atau public place yang di situ banyak anak kecil. Dia akan menyendiri. Dia bukannya kumpul sama teman-teman, tapi dia akan menyendiri, memisahkan diri daripada kerumunan orang. Itu. Dan yang berikut itu melakukan gerakan-gerakan atau pola-pola pergerakan tubuh yang itu lagi. Yang kami mengenalnya, menyebutnya dengan nama gerakan robotik. Sesuatu yang akan berulang terus-menerus tanpa tujuan yang jelas. Nah, ketika saudara atau bapak ibu menemukan pola seperti itu pada anak-anak Anda, maka harus sesegera mungkin bawa kepada ahli untuk bisa didiagnosa apakah dia mengalami gangguan perkembangan atau tidak. Nah, kemudian ciri yang berikut itu dia tantrum. Apa sih yang dimaksud dengan tantrum? Tantrum itu marah-marah tidak jelas, tanpa disertai dengan alasan yang kuat. Misalnya dia lapar, misalkan dia mau ngompol, dia mau mainan, dia nggak ngomong, tapi justru dia mengekspresikan itu dengan cara dia marah-marah, bahkan dia tantrum, nangis, ngamuk-ngamuk di tempat umum. Jadi bagaimana cara dia mengungkapkan perasaan keinginannya itu dengan cara dia ngamuk atau marah, itu tantrum namanya. Kemudian yang berikut itu tidak berkomunikasi dengan jelas atau wajar. Kalau misalkan anak-anak seusia kira-kira 2 tahun, 3 tahun itu mereka ingin sesuatu, mereka akan minimal memanggil orang tuanya atau meminta dengan cara yang seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi ketika seorang anak autis, dia memiliki kecenderungan autis, maka dia itu nggak akan dapat berkomunikasi dengan dengan jelas. Keinginannya tidak dapat diketahui oleh orang tua atau orang-orang di sekitarnya, sehingga muncullah tadi perilaku tantrum tadi. Ya, jadi ketika dia ingin makan, tetapi dia nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan keinginan untuk makan. Dia ngantuk, tapi dia nggak bisa mengungkapkan perasaan bahwa dia lagi ngantuk. Ataupun dia ingin pergi naik mobil, tapi dia nggak tahu caranya. Nah, gimana dia cara mengungkapkannya? Itu bisa aja dia lari-lari, bisa dia loncat-loncat, bisa dia masuk ke kolong kursi, masuk ke kolong meja, atau justru bisa menyakiti dirinya sendiri. Itu yang umum terjadi pada anak-anak autis. Nah, yang kelima, gangguan bicara. Nah, gangguan bicara ini saudara, anak autis itu salah satu ciri umum yang gampang dilihat dari anak autis. Anak autis itu dia pasti punya gangguan bicara atau masalah perkembangan bahasa. Nah, ketika mereka itu diukur, bahkan mereka walaupun usia sudah 3 tahun, tetapi mereka kemampuan bicaranya bahkan ada di 0 tahun. Mereka belum sama sekali mengeluarkan suara. Atau paling mereka hanya bisa mengeluarkan bunyi-bunyian seperti yang kami menyebutnya itu babbling. Jadi babbling itu seperti ini, mama, kuku, dan bunyi-bunyi lain yang sebetulnya bukan cara berkomunikasi yang baik. Dan hal-hal kayak begitu itu akan berlanjut terus-menerus. Nah, sementara anak seusia mereka, misalnya usia 2 tahun, 3 tahun, mereka semestinya sudah bisa menguasai beberapa bahasa atau bahkan sudah memiliki kalimat singkat untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, sehingga saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana mengenali mereka itu dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa banyak sekali ciri, bahkan ratusan ciri, tetapi yang saya angkat hari ini merupakan ciri umum yang dapat saudara atau bapak ibu secara langsung mengenali jika anak ini merupakan seorang anak yang akan kemudian hari menyandang autistik. Nah,
Sebetulnya untuk kontak mata, ya untuk melakukan kontak mata itu usia beberapa minggu setelah kelahiran itu sudah bisa terdeteksi. Ketika misalnya seorang bayi itu diarahkan senter ke bola matanya, pasti dia akan secara otomatis akan mengedip. Tapi ketika dia anak autis pada usia-usia seperti itu, dia nggak akan memberikan respon. Atau ketika kita bertepuk tangan secara tiba-tiba di depan matanya seperti ini, harusnya mereka kaget, terkejut, dan mereka melakukan namanya respon Babinski. Itu secara spontan mereka harus melakukan kedipan mata, tapi mereka tidak melakukan itu. Nah, sehingga dari situ harusnya awal-awal kelahirannya harus sudah terdeteksi kalau orang tua itu orang yang jeli, atau para medis atau para dokter yang membantu mereka mengenali ciri-ciri seperti itu. Nah, hingga dengan demikian maka ketika kita punya keluarga, sanak famili yang memiliki bayi atau baru lahir, maka semestinya kita memberikan kepada mereka edukasi sehingga ini tidak terlambat, ya saudara ya. Kita bisa melakukan itu, tes-tes seperti itu dengan cara yang manual atau namanya conventional test, hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah. Kita nggak perlu buru-buru ke dokter untuk bisa mendiagnosa, karena apa, kita bisa melakukannya secara mandiri. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak itu bisa mendeteksinya dengan mandiri. Misalnya kurang responsif juga seperti itu. Kenapa kalau misalnya bapak mamanya pulang dari kantor, anaknya diem aja? Ya, anak umur 2 tahun, 3 tahun, harusnya dia seharian sama mbak. Ketika mamanya pulang, itu dia langsung lari. Papanya pulang, dia harusnya langsung lari memeluk. Tapi ini enggak, dia nggak melakukan, nggak menunjukkan ciri-ciri itu. Malah dia asik sendiri nonton TV misalnya, asik sendiri main di pojok, asik sendiri main handphone. Dia nggak memberikan responsif atau reaksi di mana orang kesayangannya datang. Itu berarti gangguan terjadi pada interaksi sosialnya, sehingga dia tidak menunjukkan rasa empati terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ya, jadi ini cara-cara yang mudah, yang secara gamblang untuk Bapak Ibu dapat mengenali, oh cucu saya, atau oh anak saya, oh atau ponakan saya, oh adik saya, ini ternyata dia memberikan tanda-tanda bahwa dia harus diterapi. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan ciri-ciri ini, maka harus segera mencari bantuan. Kemana bantuan yang harus didapat? Pergilah ke psikolog, atau pergilah ke pusat-pusat terapi, atau bertanyalah, atau paling tidak paling mudah adalah membaca literatur, ya, jurnal-jurnal atau berita-berita mengenai autism di internet. Itu yang paling gampang untuk dicari gitu. Nah, ketika saudara menemukan anak-anak seperti itu, maka harus segera, nggak boleh nunggu-nunggu, nggak boleh jangan-jangan ini dia baru umur setahun. Oh, ini jangan-jangan mesti nunggu waktu untuk dia bertumbuh. Asal saudara tahu bahwa ciri-ciri ini nggak akan hilang, nggak akan berangsur-angsur baik jika tidak diberikan intervensi atau terapi. Ciri-ciri ini akan semakin bertambah dengan bertambahnya usia anak, ya. Jadi ciri-ciri misalnya dia tadinya bisa melihat sebentar, tetapi ketika dia bertambah umur, dia semakin menyendiri. Kenapa? Karena usia biologis dengan usia psikologis itu akan bertolak belakang. Ketika dia itu berumur 5 tahun, itu usia biologis, tapi usia psikologisnya akan mundur ke 0. Sehingga orang selalu berkata kepada saya, Pak, kenapa ya anak saya waktu umur 1 tahun dia pinter, tapi kenapa dia bertambah usia menjadi usia 3 tahun, kenapa dia makin kelihatan nggak berkembang ya Pak? Itu adalah salah satu ciri-ciri autis. Usia psikologis akan semakin menurun, usia biologis akan semakin naik, karena umur nggak mungkin bisa mundur, tapi usia psikologis akan mundur. Sehingga melalui website ini, melalui video ini, saya himbau kepada Bapak Ibu bahwa mari, mungkin itu bukan siapa-siapanya saudara, bukan itu ponakan, bukan itu anak, mungkin itu anak tetangga, mungkin anak teman, tapi informasi ini boleh disebarkan supaya mereka juga mendapat bantuan, sehingga tidak terlambat memberikan bantuan. Banyak orang menyesal ketika dia tidak memberikan intervensi dini ketika anaknya berusia 1 tahun. Banyak orang menyesal ketika anaknya berusia 6 bulan sudah ditemukan ciri-ciri, namun mereka tidak memberikan bantuan secara dini. Nah, yang namanya juga intervensi dini maka harus dilakukan sedini mungkin supaya hasilnya maksimal. Jangan nunggu 3 tahun. Biasanya orang bilang, oh nunggu aja Pak, nanti 3 tahun baru dia bicara. Ada kok anak tetangga saya umur 3 tahun dia baru bicara. Enggak. Ketika ditemukan ciri-ciri ini maka segera cari bantuan, ya.
segera mungkin cari bantuan. Minimal Bapak Ibu browsing internet, cari ilmu-ilmu, cari panduan-panduan, program-program untuk bisa mengejarkan sendiri di rumah. Ketika Bapak Ibu punya hambatan tertentu, misalnya nggak bisa membayar terapis atau nggak bisa pergi ke psikolog karena hambatan yang lain, bisa Bapak Ibu browsing internet, cari materi, cari kurikulum, dan diajarkan sendiri di rumah. Nah, bahkan kami di tempat ini pun menyediakan jasa konsultasi untuk pembuatan program. Ya, jadi silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami ketika Bapak Ibu menemukan ciri-ciri seperti itu, dan datang kepada kami. Kami menyediakan layanan setiap hari dari Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu itu harus membuat janji, ya. Kami bersedia untuk membantu Bapak Ibu untuk membawa anak Ibu keluar dari dunianya. Karena apa? Kesempatan hanya datang satu kali. Ketika Anda terlambat, maka kasihan anaknya akan seumur hidup menyandang autisme dan tidak dapat membantu dirinya sendiri. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain episode. Bye-bye.